Halo, kembali kita bertemu dalam mata kuliah English Phonology. Saya Todo Sibuya, dan pada episode kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan saya mengenai vowels. Pada episode sebelumnya kita telah membahas bagian mengenai vowels, dan kita akan melanjutkan kembali pembahasan berikutnya mengenai vowels. Kali ini vowels dalam bentuk U. Ini adalah U yang panjang. U adalah vowel tipe close, back, rounded vowel. Nah, perhatikan pada kata rounded. Jadi, pada kata rounded, bibir kita harus mengerucut. Nah, seperti Anda mencium, ya, U. Jadi, U. Nah, close itu berarti saat bibir mengerucut, hampir menutup, sehingga lubang yang tersisa kecil. Nah, U panjang biasanya bisa ditemukan dalam susunan kata seperti loom, to, crew, sue, dan rule. Jadi, saat Anda menemukan susunan alfabet seperti OO, EW, OU, dan U, E, maka kita mengucapkannya sebagai U panjang. Loom, to, crew, sue, rule. Kemudian ada U pendek. Pengucapannya seperti U. U. Bisa kita temukan dalam susunan alfabet seperti book, push, could. Nah, seperti yang Anda dengar, pengucapannya pendek. Jadi book, bukan book. Push, bukan push. Could, bukan could. Nah, U yang ini memiliki simbol seperti upsilon. Dalam alfabet Yunani, ini disebut simbol upsilon. Jadi U pendek adalah vowel tipe near close, back, rounded vowel. Jadi, karena pengucapannya pendek, bibirnya mengerucut dan hampir menutup. Jadi lubang yang tersisa pada bibir itu lebih kecil daripada U yang panjang. Yang pasti Anda harus memperhatikan durasi pengucapan U ini pendek. Jadi, book, push, could. Berikutnya adalah vowel O. Vowel yang satu ini unik karena dia kadang bisa diucapkan sebagai O. Jadi, para native speaker, khususnya American English native speaker, biasanya mengucapkan vowel ini sebagai diphthong. Diphthong O. O. O adalah close mid back rounded vowel. Bisa kita temukan dalam susunan kata no, toe, toe, coat, dan road. Jadi, O yang satu ini dalam pengucapan sehari-hari hampir tidak pernah diucapkan sebagai O bersih, tapi lebih sering diucapkan sebagai O. O. Jadi, no, toe, toe, coat, road. Simbol yang satu ini unik. Walaupun seperti huruf O, namun pengucapannya justru terdengar sebagai A. Ini yang disebut sebagai open mid back rounded vowel. Rounded vowel yang satu ini tidak mengerucut seperti huruf U, namun lebih melebar. Jadi bibir melebar, A, dan membulat. Kita bisa temukan dalam susunan alfabet AW, AU, AUGH, dan OUGH. Contohnya seperti lawn, auto, top, toe. Jadi, ini yang disebut sebagai A, lawn, auto, tot, tot.
Dan A yang satu ini adalah open mid back unrounded vowel. Open mid, bibir terbuka tapi tidak terlalu lebar, sementara unrounded vowel, bibir tidak membulat. Jadi ini berlawanan dengan vowel A yang sebelumnya. Yang sebelumnya A dengan bibir agak membulat. Yang ini bibirnya tidak membulat, namun cenderung melebar. Jadi A. Coba Anda tirukan ekspresinya. Lebarkan bibir Anda dan buka mulut besar. A. A. Seperti up, tough, down. Up, tough, down. Dan yang A terakhir adalah open back unrounded vowel. Pada A yang satu ini, mulut terbuka dan tidak membulat. Seperti calm, pop, calm, pop. Dan yang terakhir adalah schwa. Schwa adalah E lemah. Ini yang disebut sebagai neutral central unrounded vowel. Nah, E yang satu ini tidak memiliki bentuk pengucapan yang spesifik. Karena dalam sehari-hari, E lemah biasanya dipakai untuk kata-kata yang tidak mengalami penekanan. Nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai stress dan intonation pada episode berikutnya. Tapi, schwa ini adalah vowel yang mudah untuk kita pelajari sebagai orang Indonesia karena kita juga sudah memilikinya dalam bahasa Indonesia. Contohnya, kalau Anda mendengar orang bicara menekankan atau bicarakan, dengarkan. Nah, itu yang disebut sebagai E lemah. Jadi kita ada E dan ada E. Untung kita sebagai orang Indonesia memiliki schwa dalam bahasa Indonesia sehingga kita tidak mengalami kesulitan saat mempelajari bahasa Inggris. Untuk penjelasan lanjut, silakan Anda tonton video penjelasan yang telah dibuat oleh Rachel English. Ikuti teknik-teknik yang diajarkan oleh Miss Rachel dalam video tersebut dan tirukan serta latih berkali-kali sampai Anda berhasil mendapatkan pengucapan vowel yang sesuai dalam konteks American English. Saya Todo Sibuya, sampai berjumpa dalam episode berikutnya.